Dulu kalau misalnya ono sing ngerasa banyak sapinya itu lebih kaya daripada banyak kambingnya. Itu nggak bisa dibandingkan. Kambingnya berapa, sapinya berapa, itu masih nggak tangible. Tidak mungkin ada orang mengunjungi orang sakit merasa itu hal buruk. Pasti baik orang sakit ya dikunjungi. Tapi dilihat sudut pandang dari yang sakit. Aku ini wis sakit dari pagi sampai sore dikunjungi orang terus. Ini kapan aku turune? Tambah loro iki. Oke, mungkin operator bisa ditampilkan pertanyaan yang akan kita sampaikan ke dua narasumber kita, atau masih kita lanjut dulu pingpong dengan dua narasumber ini. Narasumbernya rodo edan-edan juga sih, enak sih. Oke, iki ada pertanyaan dari Pak Sigit Taruna. Perlu disampaikan juga konsep deontologi dan teleologi. Bagaimana dua konsep tersebut bisa berseberangan, tapi juga bisa bersinergi. Oh gitu ya. Ini maksudnya bi? Bahasannya kita udah banget aku. Aku ini masyarakat awam soalnya. Kebetulan saja pernah menjabat sebagai 7,3 juta. Pernah menjabat sebagai 7, sebagai anggota anggota masyarakat elit. Sebenarnya ini. Bahayanya di situ sebenarnya. Masyarakat elit itu bahayanya di situ karena kita dijebak oleh banyaknya ya gue mau ono deontologi, ono teleologi gitu. Itu banyak istilah-istilah yang kadangkala membuat kita sendiri bingung tanpa bisa menyederhanakannya, sehingga apa yang kita sampaikan pun ya koyo iki etika dan moral ini kan menjadi persoalan yang menjadi blunder ketika kita sendiri tidak selesai dengan masalah istilah. Nah, iki mau pertanyaannya piye mau Mas? Piye jajal tayang kene Mas Fendi. Konsep deontologi dan teleologi. Teleologi ya, bagaimana dua konsep. Dua konsep yang mana ini yang dimaksud? Dua konsep enggak. Ini bukan ini. Maksudnya ada konsep yang tadi sudah disampaikan, dilihat dari dua terminologi ini, deontologi dengan teleologi ini. Mungkin bisa disederhanakan saja bahasanya, saya pikir. Masyarakat kita ini, masyarakat saya sendiri, masyarakat yang gagap dengan istilah-istilah. Harus diakui itu. jauh lebih enak seperti itu. Kita terlalu asik dengan. Nah, itu mungkin Pak Azhari mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan soal itu. Iya, terima kasih Kang Ribut dan Mas Sabrang. Saya baru ini terus terang, kalau mengikuti Mas Sabrang dan Jamaah Maya itu kita bisanya kan lewat YouTube ya. Tapi kalau langsung berinteraksi baru kali ini. Itu kesalahan besarmu, kamu tidak pernah datang kalau ada rutinan Maya di Pekalongan. Betul. Tapi gini Kang, saya merasa apa yang disampaikan Mas Sabrang ini merupakan sintesis dari yang saya pikirkan sejak lama gitu. Beberapa tahun yang lalu atau kalau dalam tingkat akademik yang dipelajari terutama di Fakultas Hukum, karena saya nggak bisa bicara di fakultas lain gitu. Aliran yang berkaitan dengan manfaat itu tadi atau utilitarian itu tadi, kita itu kadang terpaku, tokohnya kalau yang ini dari Amerika, dari Bentham, dari John Stuart Mill begitu. Lalu kemudian menjadi tidak yakin dengan apa yang sudah kita miliki, bahwa kok saya ngetoknya malah wong kono gitu loh, teori itu. Lalu berangkat dari rasa ketidakpuasan lebih tepatnya, karena tidak terima, ya coro kasari tidak terima gitu loh, karena wong Indonesia, orang yang di masa lalu sebenarnya kita punya rangkaian kejadian yang seharusnya itu bisa menjadi jawaban kita saat ini. Rangkaian kejadian di masa lalu yang itu seharusnya menjadi jawaban kita di masa saat ini. Lalu kemudian konsep mengenai agama itu tadi, saya menulis langsung dan membaca, ternyata itu sudah ada, betul kata Mas Sabrang, pendekatan agama, sehingga ada istilah namanya kalau di tempat kami itu godly values, itu nilai ketuhanan.
kita kadang-kadang untuk mengakui bahwa nilai ketuhanan, atau kalau bahasa kerennya kalau tidak mau mengakui agama itu bahasanya nilai kearifan religius gitu. Itu bahasa halusnya sebenarnya. Padahal kalau bicara soal konteks society, soal konstitusionalisme, kita enggak usah repot-repot ke Eropa dulu. Di Asia Tenggara itu negara yang basicnya itu dipengaruhi sistemnya itu, sistem hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, itu di atas 70%. Malaysia itu basic konstitusinya itu adalah nilainya agama. Thailand itu Buddha. Kemudian Myanmar itu juga. Laos juga sama, Buddha. Kemudian yang tidak mencantumkan value agama itu hanya Vietnam. Filipina itu demokrasi, Indonesia itu katanya demokratis gitu. Singapura juga. Jadi mayoritas itu memang berawal dari sistemnya itu adalah berawal dari nilai agama. Kalau bicara di Eropa malah itu kesalahan mereka sendiri, karena sebenarnya mereka dulu basicnya itu adalah sistemnya itu adalah Katolik dulu, sistem agama, lalu kemudian terjadi bukan penyelewengan agamanya, bukan, tetapi oknum politik, sehingga kemudian itu mulai ditinggalkan. Nah, kita di sini mempelajari sesuatu yang sebenarnya di sana itu mereka sedang mencari apa itu, apa sebenarnya yang sedang kita cari itu apa. Masyarakat di sana begitu, Kang. Ketika mereka tidak nyaman dengan kapitalisme, ketika mereka tidak nyaman dengan sosialisme versi bentukan mereka sendiri, maka sebenarnya mereka mencari apa yang sudah ada yang kita miliki sekarang saat ini, yaitu godly values, nilai ketuhanan itu yang formnya itu sudah ada di agama Islam. Dan kalau bicara soal utilitarian, itu kan kalau kita terapkan di orang mencari ilmu kan al ilmu yuntafa'u bihi itu. Jadi ilmu itu yang harusnya itu ya baiknya itu yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia itu bahkan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sintesis sebenarnya. Saya sepakat dengan pendapat Mas Abraham ini. Ini ketemu ini sudah, Kang. Ketemu sudah. Dan melalui forum ini kita bisa memberikan penjelasan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya kalau kita meyakini nilai-nilai agama, kemanfaatan melalui apa yang dikonsepkan oleh agama, nilai-nilai ketuhanan itu bukan hal yang baru dan bukan hal yang tabu. Itu keniscayaan. Gitu. Ya. Keniscayaan. Saya rasa begitu, Kang. Oke. Iya, benar ya. Seperti hanya teh yang dicangkir kita. Wah, iya loh, ini bermanfaat. Makanya supaya ini bermanfaat, maka kita minum dulu ya. Seger lek. Wah, iso ngeteh aku. Ya Allah ketemu. Tapi ini bukan teh daring, ini asli. Oh, asli. Artinya begini, sebenarnya kalau kita mau ngomong soal manfaat, alam sudah mengajari kita banyak hal. Dari yang tadinya pohon, terus kemudian daunnya dipetik, terus diproses oleh manusia, disangrai terus dan macam-macam, jadilah minuman teh. Wah, ini bukan iklan. Karena memang Pekalongan itu salah satu produsen teh. Oh iya, merek-merek teh itu dari Pekalongan kan luar biasa banyak. Ya, artinya begini, kembali ke manfaat tadi bahwa kita sudah ditampar oleh kenyataan alam. Bahkan kalau saya baca bukunya Yuval itu, kan itu keren ya. Yang spesies itu loh, spesies sama Homo deus. Apa sih, lali aku judulnya. Tapi itu, jadi manusia awal mula bertani dan meramu, terus kemudian dia menemukan, dia mencoba-coba dengan berbagai macam cara, metode dia untuk kemudian bertani, terus dia menemukan tanaman-tanaman tertentu yang akhirnya bisa dikonsumsi. Awal mula sebenarnya semua tanaman adalah tanaman liar kan begitu, sampai akhirnya di satu sisi dia punya kesimpulan bahwa bukan kita yang membudidayakan tanaman itu sebenarnya, tetapi tanaman itulah yang membuat kita terpaksa harus berbudidaya. Itu keren. Artinya apa? Kamu sudah belajar tentang manfaat
Aku menurut alam itu pikiranku sih jangan menurut pikiranku aja ngono kuwi. Tafsirku terhadap alam begitu. Jojo alam ki wis ngomong, kowe wis sinau karo aku bahwa aku ki duwe manfaat. Lah saiki kowe kan sing duwe utek ngono gitu. Duwe akal pikiran, duwe banyak perangkat teknologis di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia itu. Terus ayo toh, kowe sinau untuk menjadi manfaat. Kan gitu. Dan saya pikir memang ya, kalau kita mau masuk ke masalah dalam pemikiran teknologi, tidak ada teknologi yang secanggih manusia. Gitu. Tubuh manusia menurut pandangan teknologi itu adalah teknologi paling canggih. Robot diwes yang bisa menyaingi. Kan gitu. Nah makanya ukuran baik benar ketika diterapkan hukum positif dalam robot mungkin bisa. Mesin bisa. Iya kan? Mesin bisa diterapkan bahwa kalau tidak ini maka salah, maka kena hukuman. Tinggal kemudian pasal-pasalnya aja kan gitu. Nah ini kan persoalannya ya, apakah etika akan seperti itu diprogramkan ke dalam mesin. Kalau misalkan asasnya manfaat, nah ini tantangan. Bahasa mesin mana, rumus logaritma mana yang bisa digunakan. Nah mungkin Mas Abrang yang akan menjawab itu. Monggo Mas Abrang. Sambil nyolong-nyolong. Iya. Aku ya butuh kok Mas. Ning aku ra iso iki. Oke. Gini. Saya pakai ini ya. Kita harus ini tadi ya, aku kok banyak garis yang jalan. Oke gini. Komen tadi saya sangat setuju bahwa alam sudah menunjukkan menunjukkan mekanisme yang harusnya kita contoh. Alam punya pengalaman 6 juta tahun untuk berinteraksi dan menemukan formula yang terbaik. Manusia baru berapa, atau paling 300.000 tahun lah kalau mau ngomong itu dari sudut pandang sains. Dan kenapa tadi saya ketika ngomong manfaat ada satu lagi poin penting, yaitu tangibilitas. Manfaat tidak hanya urusan manfaatnya, tapi tangibilitas poinnya berapa itu sama pentingnya. Karena kalau abstrak itu tidak akan bisa nggak akan bisa diadopsi bersama. Abstrak kok spiro ini kan nggak jelas. Ini semua parameter itu bisa menjadi parameter sosial ketika dia tangible, bisa dihitung secara jelas. Dulu kalau misalnya ono sing ngerasa banyak sapinya itu lebih kaya daripada banyak kambingnya, itu nggak bisa dibandingkan. Kambingnya berapa, sapinya berapa, itu masih nggak tangible. Ketika sama-sama bisa direpresentasikan menjadi uang, jadi kelihatan nih, bisa diperbandingkan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, butuh tangibilitas itu. Nomor 2 begini, manusia ini walaupun gini, dari sini aja. Bedanya manusia sama hewan dari alam. Manusia dan alam. Alam yang bisa, semua makhluk di muka bumi itu bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi. Tapi komunikasi ada 2 jenis. Komunikasi itu ada yang namanya signal dan ada yang namanya bahasa. Signal pohon tahu kapan harus daunnya turun, terus ayam tahu bagaimana memberitahukan warning anaknya kalau ada burung. Itu suaranya beda kalau ada ular yang datang. Itu signal, dua-duanya signal. Kalau manusia itu tidak hanya signal, dia punya yang namanya bahasa. Bedanya apa? Kalau signal itu komunikasi yang hanya bisa terjadi saat itu. Jadi nggak ada ayam yang bercerita kemarin ada bahaya gitu, nggak bisa dia. Dia hanya saat itu digunakan. Itu signal. Paling sepemahaman saya yang pernah saya baca, komunikasi signal yang paling lama itu paling 15 menit kalau di hewan. Itu ketika macan bersama-sama
memburu satu hewan, itu butuh koordinasi dan komunikasi signal di antara mereka. Kamu nyerang lewat depan atau apa dan seterusnya. Tapi setelah makan, ya nggak dipakai, nggak ada yang cerita lagi. Jadi jenis komunikasi berdasarkan signal itu terlimitasi oleh namanya waktu. Dia hanya bisa sekarang. Nah, yang sangat membedakan manusia adalah bagaimana dia bisa melewati batas itu. Melewati batas waktu tersebut. Jadi manusia dengan jenis komunikasi bahasanya, dia bisa ngomong sesuatu yang 2 tahun yang lalu. Dia bisa ambil ilmu 3 tahun yang lalu. Jadi bahasa ini properti yang amat sangat perlu diperhatikan di manusia. Karena ini punya efek lain. Ini harus sangat diperhatikan sampai agama pun ngomong itu dengan eksplisit. Siapa manusia pertama? Adam. Ketika diturunkan, diajari nama-nama benda dan bisa menyebutkan. Itu definisi manusia dari sistem agama. Jadi perbedaan manusia dan non manusia itu bukan dari fisiknya, bukan dari yang lain-lain. Kalau dari sistem agama yang membedakan manusia pertama itu ya yang diajari bahasa dan mampu menyebutkan diajari nama-nama benda dan mampu menyebutkan nama-nama benda itu. Nah, itu punya implikasi yang luar biasa. Artinya manusia punya simbol terhadap dunia di kepalanya. Kalau kita ngomong gelas misalnya, gelas. GELAS itu kan nggak ada hubungannya sama sekali sama gelas itu. Itu kan cuma simbol dari sebuah benda yang bisa untuk nampung air itu buat diminum itu. Sama-sama nampung air yang buat mandi namanya ember. Jadi itu bukan urusan fungsional, itu urusan simbolisme terhadap sebuah konsep epistemologis. Ini mau ngomong pakai istilah itu tadi. Nggak ada konsep ontologis di manusia, menurut saya loh. Menurut saya yang bisa kita karena manusia punya qualia, punya perspektif sendiri tiap manusianya. Makanya simbolisme epistemologis itu selalu dibangun dalam diri manusia. Nah, ini menghasilkan sebuah dunia baru yang alam belum nggak mengalaminya, yaitu dunia abstraksi, dunia simbol di dalam kepala manusia. Ini yang terutama membedakan manusia dan alam. Kalau ilmu alam, Anda pakai rumus, itu bisa. Kenapa? Karena dia objektif di luar, dia bukan simbolisme. Dan rumus ada 2 loh jenisnya. Ada rumus yang deterministik, seperti Newton, seperti Einstein, kalau di dunia sains, di dunia fisika. Dan ada rumus yang probabilistik. Dia bisa disebut sebagai rumus. Dia memetakan probabilistik. Itu di fisika pada dunia kuantum. Ini kan menarik nih. Dunia ilmu pasti, puncaknya adalah kemungkinan. Kalau kita ngomong dalam fisika itu. Jadi ada rumus-rumus seperti itu. Nah, kita harus bisa bermain dalam probabilistik dan deterministik ini. Ini saya nggak bisa pakai istilah yang lebih mudah ya. Jadi pakai istilah itu aja. Nah, ini tadi pertanyaannya kan gini. Bagaimana kemudian mengukur tangibilitas dari manfaat? Kita bisa melihat dari sini posisinya. Ini premis sederhananya sebelum masuk ke rumusnya. Kita premis sederhananya. Pertama, untuk bisa mencatat sebuah action sesuatu itu perlu ada input. Manfaat itu tidak bisa di universalkan parameternya. Yang pasti yang mendapat manfaat itu yang bisa memberikan dan input tersebut. Ada orang diketak di Kampleng Raine, matur nuwun ada. Ketak ndase, wah matur nuwun aku disadarke, bisa. Padahal secara universal diketak itu ya hal yang negatif. Oh ya rasanya ya pengen bales loh Mas. Lah iya, tapi ada. Ya, ini saya ngelihat sendiri ya. Saya tahu pernah ngalami, Mas. Ya pas acara gini terus salaman bareng-bareng, Mas ketak ndasku, Mas. Lho, ngopo? Tenang Mas, wis pokoknya ketak ndasku. Saya tidak tahu pengalaman pribadi dia sedang apa. Mungkin dia sedang pada posisi goyah atau apa, dia butuh energi tinggi jaluk diketak ngono. Tak ketak ndase plotak matur nuwun Mas aku yo iki piye to kok diketak matur nuwun.
Jadi manfaat berlomba dalam kebaikan. Kebaikan itu bukan diukur oleh yang memberi, kebaikan itu diukur oleh yang menerima. Itu premis nomor 1. Jadi kalau yang memberi poin adalah yang menerima, itu jadi hak subjektif dari, kalau dalam bahasa gue, dari emanasi Tuhan yang manifest pada personal manusia. Jadi bebas, aku mau ngomong aku mendapat manfaat atau tidak, itu tergantung manusia kemampuannya mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Jadi kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan itu parameter utamanya dari yang mendapatkan, bukan dari yang memberikan. Bisa orang, misalnya contoh sederhana lah, mengunjungi orang sakit, itu baik atau buruk? Kalau yang mengunjungi, tidak mungkin ada orang mengunjungi orang sakit merasa itu hal buruk. Pasti baik orang sakit ya dikunjungi. Tapi dilihat sudut pandang dari yang sakit. Aku ini wis sakit dari pagi sampai sore dikunjungi orang terus, ini kapan aku turune tambah loro iki. Sangat mungkin ini. Jadi kita nggak bisa ngomong manfaat itu yang dari produsernya, itu harusnya dari yang penerimanya yang bisa ngomong semanfaat seberapa. Jadi tidak ada universal value terhadap manfaat, tapi ada universal rule dari manfaat, yaitu yang merasa mendapatkan. Nah, setelah itu kita bisa menghitung dari situ posisinya. Manfaat pasti tidak linear. Kita masuk pada fuzzy logic itu tadi, fuzzy logic yang dikatakan tadi bahwa manusia tidak bisa dimesinkan dan segala macam. Saya lebih senang nyebutnya digital etnologi daripada digital teknologi. Kalau saya melihat definisi, teknologi adalah penggunaan sains pada bidang industri dan komersialisme. Itu definisi dari kamus. Saya agak nggak senang itu sains di situ disebut teknologi terus semuanya jadi teknologi. Jadi semuanya industri dan komersil dong. Saya pengen mengenalkan istilah baru. Saya pengen nyebutnya sebagai digital etnologi. Jadi digital yang mengabdi kepada manusia, bukan manusia yang mengabdi kepada teknologi, kan balik harusnya. Saya pengen membawa itu juga. Nah, jadi tetap bisa kita hitung manfaat itu. Kita sudah tahu premis inputnya. Yang kemudian yang harus dicari berikutnya adalah non-linearitasnya. Bagaimana interaksi itu dihitung pada poin yang non-linear. Karena kalau poinnya linear, Anda dihajar sama buzzer, selesai itu. Bukan manfaat lagi itu. Dihajar sama hater, selesai itu. Ada paham lah permainan dunia media sosial sekarang ini. Credibility dari poinnya tidak bisa dihitung kalau tidak diantisipasi. Terus algoritmanya ngambilnya dari mana? Belajar dari alam lagi-lagi. Dalam evolusi itu ada rumus. Ada sebuah rumus di mana berapa kapasitas populasi yang bisa dicapai oleh sebuah area misalnya, itu berhubungan dengan resourcesnya, berhubungan dengan rate produksinya, berhubungan dengan predatornya dan seterusnya. Ini dasarnya kalau dalam matematika ini disebut sebagai sigmoid function, yang ternyata ini tidak hanya muncul di evolusi, tapi muncul juga di galaksi, muncul juga di atom, bahkan muncul juga di mesin learning, itu yang namanya sigmoid function. Itu kalau yang Anda orang matematika pasti sudah pernah mendengar itu sigmoid function itu. Jadi itu jadi rumus dasar bagaimana alam mengekspresikan dirinya sendiri. Itu basicnya di situ, walaupun pasti ada modifikasi dan ada tambahan yang lain ya. Tapi kita bisa tetap mengambil rumus itu. Saya pasti tidak berani kalau membangun parameter nggak berani ngarang rumus dong. Mending ngambil rumusnya Tuhan. Kalau salah yang tak salahin Tuhan, yang saya ngambil rumusnya dari jenengan kok. Aku ngambil rumus dewe ya wedi bahwa itu dimodifikasi sesuai dengan simbolisme otak manusia saat ini dan akan diperbaiki lebih akurat lagi di masa depan. Oke, no problem. Tapi basicnya bahwa kita ngambil dari alam. Kalau kita ngambil dari alam, jangan anggap ini tidak mengikuti agama. Ini sangat mengikuti agama. Premisnya sederhana. Kalau Anda percaya Tuhan Maha Benar, Maha itu artinya kebenarannya berlaku sepanjang waktu, berlaku selebar ruang. Pada semua ruangan berlaku, pada semua waktu berlaku.
Jadi kebenaran yang berlaku semakin panjang secara waktu, dia semakin mendekati kebenaran Tuhan. Jadi saya tidak berani menabrak kebenaran yang berlaku 6 juta tahun, menabraknya dengan kebenaran yang saya kumpulkan dari lahir nggak sampai 50 tahun yang lalu. Pasti mendekati kebenaran alam pasti lebih mendekati kebenaran Tuhan daripada kebenaran saya. Bahwa manusia bisa membahasakan itu berbeda cerita loh. Tapi pelaku kebenaran yang paling hakiki yang bisa kita alami langsung adalah yang terjadi di alam. Itu yang paling mendekati kebenaran Tuhan. Ini konsep agama, bukan konsep sains. Ini apa? Ya jadi seperti itulah maksud saya. Tetap bisa diukur, cuman perlu ada caranya yang karena manusia punya properti yang sama sekali berbeda dengan hewan, dengan simbolisme itu tadi. Kita hidup di dua alam sebenarnya. Hidup di alam yang fisik dan hidup di dalam alam yang abstrak. Kalau di dunia psikologi, kemampuan orang hidup di alam abstrak itu yang disebut IQ sebenarnya. IQ itu kemampuan abstraksi. Sesederhana itu sebenarnya. Bukan urusan kepandaian, urusan apa. Pokoknya kemampuan abstraksi itu yang disebut IQ itu. Sesederhana itu. Gitu jadi Mas. Bisa dicari jalannya. Saya harus nyari 3 tahun dulu. Minggu musetok. Oh iya, channel. Oke.